Woi bro, kalian penasaran nggak siapa negara dengan sepak bola paling kuat, paling terbaik di setiap benua yang ada di dunia ini? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini aja ya. Oke, gas! Oke, seperti yang kita tahu, sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Nah, saking populernya sepak bola ini, ada 210 negara yang memiliki tim nasional sepak bola. Ini yang diakui sama FIFA ya, dari total 216 negara yang ada di dunia. Ini berarti cuma 6 negara aja nih yang nggak punya tim nasional. Tapi kali ini aku nggak mau bahas itu, nggak menarik juga sih. Kali ini aku mau bahas negara terbaik di setiap benuanya. Jadi di sini ada 6 benua. Sebenarnya ya 7 sih, yang satunya kan Antartika, jadi nggak usah dianggap dah. Siapa coba yang mau main bola di Antartika, beruang kutu. Oke, jadi di sini kita akan membahas siapa yang terbaik di benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Aku mau mulai dari Asia aja deh. Jadi kita semua tahu kalau Asia ini tuh punya banyak banget negara. Tapi meski jumlah negaranya banyak banget, pesepak bola yang levelnya top dunia dari Asia masih kalah pamor dibandingkan sama dari Amerika Latin, Eropa, bahkan mungkin dari Afrika. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Dari total 48 negara di Asia, kira-kira siapa nih yang terbaik? Apa mungkin Indonesia? Oh, tentu tidak. Masih jauh banget sih Indonesia untuk mencapai level itu. Terus siapa dong? Nah, jika dilihat dari Piala Asia 2023 lalu, ya Qatar lah yang menjadi negara terbaik di Asia. Ya gimana enggak? Qatar ini jadi juara Piala Asia 2 kali berturut-turut. Walaupun di Piala Asia terakhir mereka menang dengan hat-trick penalti sih gitu. Bisa-bisanya dapat 3 kali penalti di final lagi. Walaupun sering dibilang nyogok wasit lah, kafar lah, tapi kalau dari segi piala, belakangan ini ya Qatar lah yang terbaik. Walaupun ranking FIFA mereka ada di ranking 34 dunia. Nah itu kalau berdasarkan hasil di Piala Asia. Kalau berdasarkan ranking FIFA, ya jelas Jepang. Jepang ini ada di ranking 18 dunia. Saingan terdekat Jepang kalau berdasarkan ranking FIFA ya Iran. Mereka cuma berjarak 2 peringkat aja coy. Jujur aja aku cukup heran juga sih kenapa Jepang di Piala Asia mainnya malah nggak bagus-bagus banget. Padahal banyak pemainnya yang main di Eropa. Di laga uji coba sebelum Piala Asia pun Jepang sering bantai-bantai negara Eropa. Makanya ekspektasi ke Jepang ya cukup tinggi juga gitu. Tapi ya mau gimana, uji coba ya tetap uji coba. Nah untuk prestasi, Jepang ini pernah meraih medali perunggu di Olimpiade 1968. Terus juara Piala Asia di tahun 1992, tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2011. Dan menjadi 16 besar terbaik di Piala Dunia di 2002, 2004, 2018, dan 2022. Jadi nggak heran sih kalau Jepang jadi yang terbaik di Asia berdasarkan ranking FIFA. Lanjut ke benua Afrika, sebuah benua yang sering kali menghasilkan pemain bintang yang bersinar di liga-liga top Eropa. Dalam sejarahnya sih Afrika ini memiliki turnamen sepak bola paling bergengsi di benua ini. Ya apalagi kalau bukan Piala Afrika, turnamen yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Oke, jika dilihat dari hasil Piala Afrika 2023, Pantai Gading adalah negara terbaik di benua Afrika. Pantai Gading meraih juara setelah mereka mengalahkan Nigeria di babak final. Pantai Gading ini pernah 3 kali berturut-turut ikut di Piala Dunia, yaitu pada tahun 2006 sampai tahun 2014. Walaupun selalu gugur di babak grup. Pantai Gading ini menduduki ranking 38 dunia. Apakah Pantai Gading negara dengan ranking FIFA tertinggi di benua Afrika? Oh tentu tidak bos, masih ada negara Maroko yang ada di ranking 14 dunia. Ranking FIFA dari Maroko ini meroket setelah penampilannya yang bisa dibilang memukau di Piala Dunia 2022. Mereka berhasil menjadi juara grup, menghentikan winstreak Belgia, menjadi negara benua Afrika pertama yang masuk semifinal Piala Dunia. Dan yang paling penting sih mereka berhasil menggunakan Ronaldo. Hehehe. Selain itu Maroko ini juga sering berpartisipasi di Piala Dunia seperti di tahun 1970, tahun 1986, tahun 1994, 1998, 2018, dan 2022. Lumayan banyak juga sih. Nah untuk di Piala Afrika, Maroko pernah jadi juara di tahun 1976, peringkat ketiga di tahun 1980, peringkat 4 di tahun 1986, dan 1988, serta juara 2 di tahun 2004.
Untuk di kejuaraan APK, kejuaraan yang hanya memainkan pemain di liga domestik, Maroko pernah menjadi juara di tahun 2018 dan tahun 2020. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan tentang Maroko. Oke, lanjut ke benua Oseania, benua dengan jumlah negara paling sedikit. Di benua ini kebanyakan berbentuk kepulauan, dan untuk negara dengan sepak bola terbaik tentu siapa lagi kalau bukan Australia. Secara peringkat FIFA, Australia ini ada di peringkat 24, sangat jauh dengan negara-negara di Oseania lainnya. Sedangkan pesaing terkuatnya yaitu Selandia Baru yang ada di ranking 94 FIFA. Bayangin aja cuy, 70 ranking bedanya. Bisa dibilang Australia ini nggak terkalahkan kala lawan negara-negara di Oseania. Bahkan Australia selalu menang melawan Selandia Baru. Terakhir kali Australia kalah lawan Selandia Baru itu terjadi di tahun 2002, 22 tahun yang lalu. Gila, lama banget kan? Mungkin itu juga yang ngebuat Australia memutuskan untuk pindah federasi ke Asia untuk nyari tantangan baru tentunya dan persaingan yang lebih kompetitif. Nah, di Piala Asia lalu Australia ini sempat ngebantai Indonesia 4-0 di babak 16 besar. Meskipun mereka harus gugur di perempat final setelah kalah dari Korea. Nah, kalau gitu berarti Australia masuk ke Asia dong. Ya udah, kalau gitu yang terbaik di Oseania jadinya Selandia Baru aja deh. Selandia Baru ini baru aja menangin Piala Oseania 2024 setelah mengalahkan Vanuatu di final. Selandia Baru sudah 6 kali menjadi juara di Piala Oseania, terbanyak di antara negara-negara lainnya. Nah, di tahun 2024 ini perkembangan ranking FIFA Selandia Baru terbilang cukup pesat dengan naik sekitar 13 peringkat. Oke, segitu aja deh pembahasan tentang Selandia Baru. Oke, lanjut ke benua Amerika Utara. Nah, di Amerika Utara ini terdapat 41 negara, tapi yang menonjol hanya 3 negara aja sih, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di antara ketiganya itu siapa sih yang terbaik? Nah, kalau dilihat dari hasil Piala Emas CONCACAF yang diadakan di tahun 2023, Meksiko adalah negara terbaik. Meksiko berhasil menjuarai Piala Emas CONCACAF setelah mengalahkan Panama di final. Di tahun 2024, Meksiko juga mengikuti Copa America, walaupun akhirnya hanya sampai di babak grup, setelah hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kalah. Nah, tapi kalau dilihat dari ranking FIFA, Amerika Serikat masih jadi yang terbaik. Meskipun selisih ranking dengan Meksiko cuma 1 ranking aja sih, tapi tetap aja Amerika masih di atas Meksiko. Di Piala Emas CONCACAF 2023, Amerika Serikat hanya menjadi juara 3. Nah, di Piala Emas CONCACAF ini bisa dibilang Amerika dan Meksiko adalah musuh bebuyutan. Sering banget mereka ketemu di final Piala Emas CONCACAF, dan yang juara pun ganti-gantian gitu. Sama seperti Meksiko, Amerika Serikat juga gugur di babak grup pada Copa America 2024, setelah Amerika cuma meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali kalah. Oke, lanjut ke benua Eropa, benua dengan sepak bola paling maju di dunia ini. Liga-liga di Eropa merupakan liga terbaik yang pernah ada di dunia ini. Lalu, siapa negara terbaik di benua Eropa ini? Nah, kalau dilihat dari hasil Piala Eropa 2024 lalu, Spanyol adalah negara terbaik. Mereka berhasil menjuarai Euro dengan memenangkan semua pertandingan mereka. Spanyol juga berhasil menjadi juara UEFA Nations League setelah mengalahkan Kroasia di babak final. Terakhir kali Spanyol kalah adalah saat Piala Dunia 2022. Mereka kalah dari Maroko waktu itu. Itu pun kalahnya lewat adu penalti. Dan setelah itu, Spanyol masih belum terkalahkan sebanyak 21 pertandingan dan masih bisa terus bertambah. Spanyol ini juga salah satu negara dengan trofi major terbanyak di Eropa. Mereka pernah menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010. Mereka juga pernah 4 kali menjadi juara Piala Eropa, terbanyak di antara negara-negara lainnya. Nah, selain itu mereka juga pernah menjadi runner-up dan juara di UEFA Nations Cup. Nah, kalau dilihat dari ranking FIFA, apakah Spanyol juga menjadi yang terbaik? Oh, tentu tidak. Masih ada Prancis di atas Spanyol. Prancis masih menjadi yang terbaik di Eropa, unggul 1 peringkat dari Spanyol. Di Piala Eropa 2024, Prancis kalah dari Spanyol di babak semifinal. Walaupun Prancis ini bisa dibilang mainnya jelek banget bahkan, tapi tetap aja bisa sampai ke semifinal. Beberapa tahun terakhir, Prancis termasuk superior juga sih di kompetisi-kompetisi besar. Mereka menjadi finalis di Euro 2016, jadi juara di Piala Dunia 2018, dan jadi runner-up di Piala Dunia 2022. Nah, kalau dari segi total piala, Prancis ini nggak kalah sih sama Spanyol. Prancis pernah 2 kali juara Piala Dunia, dan 2 kali juga juara Piala Eropa. Meski dari segi permainan, Prancis ini termasuk menurun untuk saat ini. Tapi tetap aja mereka ada di peringkat 2 dunia menurut FIFA.
Oke, masuk ke benua terakhir yaitu Amerika Selatan. Negara dengan sepak bola terbaik di Amerika Selatan ya udah jelas Argentina. Mereka baru aja back to back juara Copa America. Mereka juga jadi juara Piala Dunia di 2022. Nah, kalau dilihat dari ranking FIFA, ya Argentina juga yang terbaik. Mereka ada di ranking 1 dunia. Jadi nggak usah dijelasin lagi dah. Pokoknya untuk saat ini Argentina menjadi negara terbaik di benua Amerika Selatan. Bahkan di dunia juga.